kita agar supaya perjalanan hidup itu terpola, perjalanan hidup itu terarah, perjalanan hidup itu punya tujuan. Nah, makanya jemaah sekalian, umrah itu terikat pada rukun-rukunnya. Ya, nah, rukun-rukunnya dan ada tertibnya, mulai dari niat di miqat, ya, kemudian kita tawaf, kemudian kita sa'i sampai tahallul, selesai semua rangkaian perjalanan ibadah itu. Apa artinya jemaah sekalian? Bahwa kehidupan kita di dunia ini itu harus punya arah. Dan inilah tujuannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama atau syariat yang agung, yaitu al-Islam, yang menuntun kehidupan manusia itu untuk memiliki arah, memiliki tujuan, agar supaya dia tidak terpeleset dalam kehinaan, dia terpeleset pada kerugian yang menyebabkan dia bukan cuma bangkrut tetapi celaka di dunia, dan juga bangkrut dan celaka di akhirat. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian makna dari miqat itu sendiri, Bapak Ibu sekalian rahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berhenti sejenak, menata hati kita, menata pikiran kita, menenangkan perasaan kita untuk melangkah pada satu tujuan dalam rangka panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mengikrarkan kalimat ikhlas, labbaik Allahumma umratan, kita mengucapkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ya Allah, kami penuhi panggilan-Mu, kami penuhi panggilan-Mu, kami penuhi panggilan-Mu ya Allah. Ingat bagus sekalian bahwa panggilan Allah itu tiga. Yang pertama adalah panggilan azan. Panggilan azan itu apa? Panggilan azan itu untuk apa? Untuk sholat. Jangan sampai kita mengabaikan panggilan Allah itu. Panggilan azan itu ketika di setiap waktu sholat dikumandangkan azan, maka bersegeralah kita memenuhi panggilan itu, karena itu adalah kewajiban pokok. Kemudian panggilan yang kedua adalah panggilan untuk menunaikan ibadah haji ataupun ibadah umrah. Inilah yang kita lakukan setelah kita beribadah, kita menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Dan panggilan yang ketiga adalah panggilan apa? Pada saat seseorang diantar dengan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu juga adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Ketetapan Allah Subhanahu wa taala pada kehidupan manusia atau pada kehidupan makhluk, dia pasti akan mendapati panggilan kematian itu. Maka bersiap-siap. Maka apa yang kita lakukan, dari respon kita dari setiap seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala di waktu-waktu sholat, seruan haji, seruan umrah, itu dalam rangka menetapi jalan hidup kita dalam kebaikan, supaya kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi takwa. Karena muara dari setiap kebaikan yang diperintahkan oleh Allah, apakah itu sholat, haji dan umrah, itu adalah agar supaya kita bertakwa. Agar kita bertakwa. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Nah, Bapak Ibu sekalian dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tawaf. Ketika kita sampai di Ka'bah, kita tawaf, kita mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran, Bapak disitulah siklus kehidupan manusia, bahwa kehidupan manusia itu harus berputar. Seiring dengan siklus perputaran bumi ini, Bapak sekalian, bumi ini berputar, tempat kita berusaha, tempat kita bernaung, tempat kita menanam, maka itulah siklus dan sunnatullah yang harus dijalani dan ditetapi oleh setiap hamba, bahwa ketika kita ingin sampai pada tujuan, kita ingin sukses